Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Nurdini Tilopa selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengantar hukum bisnis dan juga teman-teman mahasiswa Universitas Pamulang, khususnya teman-teman ruangan K502. Baik, saya Rahmawan akan mempresentasikan tentang asuransi dalam mata kuliah pengantar hukum bisnis. Tujuan daripada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami sejarah asuransi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsepsi asuransi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis asuransi. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami konsepsi manfaat dari asuransi bagi masyarakat luas. Baik, yang pertama ada sejarah asuransi. Sejarah asuransi sudah ada sejak pada kerajaan Romawi. Perkembangan asuransi dilihat dari sejarahnya secara global, bermula sejak kerajaan Romawi pada masa pemerintahan Alexander Agung. Semula asuransi masih sangat sederhana dan belum memiliki mekanisme canggih secara sekarang ini. Dahulu konsep asuransi lebih mengarah pada aktivitas patungan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk membantu anggotanya pada aktivitas patungan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk membantu anggotanya ketika ada yang sakit atau meninggal dunia. Bantuan tersebut berbentuk uang yang diberikan secara langsung kepada yang bersangkutan. Sekitar tahun 2250 sebelum Masehi, bangsa Babilonia hidup di daerah lembah sungai Efrat dan Tigris, sekarang menjadi wilayah daratan Turki. Pada waktu itu, apabila pemilik kapal memerlukan dana untuk mengoperasikan kapalnya untuk melakukan suatu usaha dagang, itu ia mendapatkan meminjam uang dari seorang saudagar atau kreditur dengan menggunakan kapalnya sebagai jaminan dengan perjanjian bahwa pemilik kapal dibebaskan dari pembayaran hutang apabila kapal tersebut memberi pinjaman tambah biaya yang dapat dianggap sama dengan uang premi yang diberikan pada asuransi sekarang. Di Indonesia bermula sejak perkembangan datangnya asuransi itu sejak ada bangsa Belanda ketika menjajah Indonesia. Asuransi pada era penjajahan lebih mengarah pada suatu mekanisme untuk mengamankan aktivitas perdagangan pemerintahan kolonial Belanda di sektor perkebunan dan perdagangan. Dengan demikian, usaha perasuransian di Indonesia itu dapat dibagi menjadi dua kurun waktu, yaitu zaman penjajahan sampai tahun 1942 dan zaman sesudah Perang Dunia Kedua pada kemerdekaan pada waktu pendukung bala tentara Jepang selama kurang lebih 3,5 tahun, hampir tidak mencatat sejarah perkembangan asuransi. Pengertian asuransi sendiri yaitu asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberi pergantian kepada karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak menentu pada pasal 246 KUHD Republik Indonesia. Dan yang selanjutnya itu mengenai unsur-unsur asuransi. Yang pertama ada pihak tertanggung, yaitu pihak yang berhak atas penggantian kerugian. Yang kedua itu pihak penanggung, di mana pihak ini bersedia mengganti semua kerugian. Yang ketiga premi, yaitu pembayaran yang diterima penanggung. Yang keempat polis, yaitu kontrak asuransi. Yang kelima expure, kerugian yang dihadapi. Selanjutnya peril, segala sesuatu yang bisa menimbulkan kerugian. Selanjutnya hajat, kerugian, keadaan yang menambah kemungkinan terjadi atas kerugian. Selanjutnya ada elemen-elemen dalam asuransi. Yang pertama, premi merupakan kewajiban yang dibayar oleh pihak tertanggung pada pihak penanggung penyedia layanan asuransi. Sebagai jasa pengalihan risiko, pembayaran premi ini wajib dilunasi oleh pihak tertanggung untuk mendapatkan menggunakan manfaat asuransi pada saat diperlukan. Yang kedua, polis asuransi
Polis asuransi merupakan dokumen legal yang menjadi dasar hukum hubungan antara pihak tertanggung atau nasabah dan pihak penanggung atau penyedia layanan dan perusahaan asuransi. Polis bertindak sebagai dasar untuk membayar biaya ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan yang dialami pihak tertanggung. Polis dibuat berdasarkan kesepakatan dan harus dibuat secara tertulis. Yang kemudian yang ketiga itu klaim. Klaim asuransi merupakan permohonan resmi yang diajukan oleh nasabah terhadap perusahaan asuransi untuk melakukan pembayaran sebagai bentuk ganti rugi atas kerugian atau kehilangan berdasarkan ketentuan polis asuransi. Sebelum melakukan pembayaran tersebut, pihak perusahaan asuransi akan memeriksa validitas klaim terlebih dahulu, dan kemudian manfaat dari asuransi yang pertama memberikan ketenangan kepada tertanggung, yang kedua sebagai investasi dan tabungan di masa yang akan datang, yang ketiga membantu meminimalkan kerugian bagi seorang pedagang, yang keempat membantu mengatur keuangan di masa yang akan datang. Manfaat secara umum adapun yang pertama memberikan jaminan perlindungan dari resiko kerugian yang diderita suatu pihak. Yang kedua, meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang mengamankan banyak tenaga dan waktu dan biaya. Yang ketiga, transfer resiko. Dengan membayar premi yang relatif kecil, seorang atau perusahaan dapat memindah ketidakpastian atas hidup dan harta bendanya resiko ke perusahaan asuransi. Yang keempat, itu pemerataan biaya, yaitu cukup dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tentu dan tidak perlu mengganti atau membayarnya sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti. Yang kelima, dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit atau bank memerlukan jaminan perlindungan atas anggunan yang diberikan oleh jaminan uang. Yang keenam, sebagai tabungan karena jumlah yang dibayarkan pada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa. Yang ketujuh, menutup loss of earning power atau badan usaha. Yang selanjutnya ada jenis-jenis daripada asuransi. Yang pertama, asuransi jiwa. Asuransi jiwa menanggung atas kematian seseorang dengan memberikan keuntungan finansial kepada pihak tertanggung atas kematiannya ketika pihak tertanggung meninggal dunia. Pemegang polis akan menerima uang perlindungan asuransi jiwa. Yang kedua, asuransi kesehatan. Asuransi yang menjamin ketersediaan dana yang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga selaku pemegang polis. Dan yang ketiga, asuransi kendaraan. Asuransi yang dikhususkan untuk kendaraan di mana risiko yang mungkin terjadi pada kendaraan dialihkan pada perusahaan asuransi. Dalam pemilihan asuransi kendaraan, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kekuatan keuangan atau security. Yang kedua, jasa atau servis. Yang ketiga, biaya atau beban. Yang keempat, ada asuransi properti. Jenis asuransi kerugian yang memproteksi properti atau aset Anda yang berupa bangunan rumah dan isinya. Asuransi jenis ini terbagi menjadi dua asuransi, di antaranya asuransi kebakaran dan asuransi property all risk. Yang kelima, asuransi perjalanan. Polis asuransi yang akan dibeli untuk melindungi pelindungan terhadap resiko finansial dan kehilangan yang mungkin terjadi pada saat melakukan perjalanan Anda baik dari dalam negeri maupun saat ke luar negeri. Dan yang selanjutnya, yang keenam itu ada asuransi pendidikan. Produk asuransi ini memproteksi sekaligus investasi bagi pihak terjamin yang sekaligus menjadi ahli waris pemegang polis. Yang ketujuh, asuransi disabilitas. Asuransi yang memberikan perlindungan terhadap yang dari sebuah resiko yang mengakibatkan seorang menjadi cacat atau difabel. Dan yang ke-8, asuransi bisnis.
Perlindungan terhadap usaha dan kerugian finansial yang dapat terjadi karena berbagai hal asuransi. Asuransi ini diselenggarakan oleh pihak perusahaan asuransi untuk melindungi usaha agar tidak mengalami kerugian ketika ada hal tak terduga. Dan yang kesembilan, asuransi dana pensiun. Program pensiun bagi Anda sebagai karyawan dengan iuran pasti yang memberikan manfaat asuransi pensiun Anda dengan tujuan menjaga kesinambungan penghasilan peserta pada masa pensiun serta ahli warisnya apabila Anda sudah meninggal dunia sebelum usia pensiun. Yang 10, asuransi kelautan. Asuransi yang berhubungan dengan semua aktivitas yang ada di laut, misalnya saja asuransi pada pengiriman logistik melalui kapal. Yang ke-11 yaitu asuransi kredit. Proteksi yang diberikan asuransi kepada bank umum atau lembaga pinjam tunai atau cash loan seperti kredit modal kerja, perdagangan dan lain-lain yang diberikan oleh bank umum atau lembaga pembiayaan keuangan atau sekarang disebutnya otoritas jasa keuangan yang menjamin seluruh apa yang dipilotkan. Yang terakhir yaitu berakhirnya asuransi. Ada 4 yang menyebabkan perjanjian asuransi berakhir. Di antaranya yang pertama karena terjadi empanelment, yang kedua karena jangka waktu telah berakhir, yang ketiga karena asuransi gugur, dan yang keempat karena asuransi dibatalkan. Perjanjian asuransi yang telah terjadi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Pada pasal 255 KUHD, polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Dan yang kesimpulan yang terakhir ini mungkin pemilihan dan penggunaan layanan yang tepat akan memberikan manfaat asuransi yang menyeluruh kepada Anda dan keluarga Anda sebagai nasabah asuransi. Ingat bahwa asuransi dibutuhkan oleh semua orang dan bukan hanya untuk orang-orang yang menengah ke atas saja. Pemahaman mengenai manajemen resiko dan asuransi yang baik akan membantu Anda menentukan jenis produk yang sesuai. Asal mengambil bukan cuma menyulitkan Anda saat melakukan pembayaran, tetapi juga menjauhkan Anda dari manfaat asuransi yang sesungguhnya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman semua. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.